Tablet fast disintegran atau FDT adalah tablet yang diletakkan dalam mulut dan hancur atau melarut dalam waktu kurang dari 60 detik oleh cairan saliva tanpa memerlukan bantuan air minum. Kriteria idealnya itu tidak memerlukan air untuk menelan, memberikan rasa yang enak di mulut, meninggalkan residu minimal, dan memiliki sensitivitas rendah terhadap lingkungan. Kemudian karakteristik fisiknya itu dirancang hancur dalam waktu kurang dari 75 detik, sangat ringan, rapuh, dan rentan terhadap suhu serta kelembapan. Keuntungan bagi pasien khusus seperti yang pertama ada pediatrik atau anak-anak itu memberikan akurasi dosis yang lebih pasti dibandingkan sirup, portabilitas tinggi, dan meminimalkan resiko aspirasi atau obat masuk ke saluran napas. Kemudian untuk pasien lansia, itu membantu pasien dengan mulut kering karena hanya butuh sedikit kelembapan, meningkatkan kemandirian pasien, dan dapat mempercepat absorbasi obat melalui mukosa mulut. Kemudian untuk pasien yang sulit menelan itu mengurangi resiko pneumonia, aspirasi, dan memberikan tekstur halus yang lebih mudah dikendalikan oleh lidah menuju kerongkongan. Tablet FDT ini dibuat menggunakan beberapa teknologi pembuatan. Yang pertama ada direct compression atau gempa langsung. Itu merupakan metode paling ekonomis menggunakan mesin standar dengan mencampur bahan aktif dan super disintegrannya. Kemudian ada pengeringan beku atau lipohilization. Itu untuk menghasilkan struktur sarang lebah yang sangat berpori sehingga hancur instan kurang dari 5 detik. Namun tablet sangat rapuh dan butuh kemasan khusus. Kemudian ada molding atau pencetakan, itu menggunakan tekanan rendah untuk menjaga porositas maksimal. Tablet memiliki ikatan antar partikel yang lemah atau jembatan kristal gula sehingga disintegran terjadi sekejap. Kemudian ada beberapa eksipien khusus itu seperti super disintegran. Yang pertama ada cross-provided, itu polimer sintetik non-ionik yang bekerja lewat mekanisme wicking atau aksi kapiler. Itu memberikan sensasi mulut yang bersih karena tidak membentuk gel. Kemudian ada sodium strate glycolide atau SSG, itu bekerja melalui mekanisme swelling atau pengembangan masif hingga 12 kali lipat untuk menghancurkan tablet yang keras. Kemudian ada cross Carmelose Na atau CCS, itu kombinasi swelling dan wicking yang memecah tablet menjadi fragmen yang sangat halus untuk mempercepat laju pelarutan. Kemudian untuk evaluasi mutu FDT itu yang pertama ada waktu hancur, itu targetnya kurang atau sama dengan 30 detik dalam media air atau saliva buatan. Kemudian untuk kekerasan itu rentan idealnya 3-4 kg per cm kuadrat agar cukup kuat namun mudah hancur. Kemudian untuk rasa itu uji organoleptik menggunakan panelis atau elektronik talks. Kemudian ada kadar air itu biasanya di bawah dari 5% untuk menjaga stabilitas sediaan yang higroskopis. Dan yang terakhir ada keseragaman kandungan, itu kadar zat aktif harus berada dalam rentan 85 hingga 115%. Kemudian ada kapsul extended release atau XR, itu tabletnya itu dirancang untuk melepaskan zat aktif secara perlahan guna mempertahankan kadar obat dalam plasma pada rentan terapeutik pada waktu yang lama. Keuntungannya itu menjaga kadar obat stabil, meminimalkan fluktuasi peak trough, itu frekuensi pemberian lebih jarang sehingga meningkatkan kepatuhan pasien dan mengurangi efek samping toksisitas akut. Kemudian tablet extended release ini terbagi menjadi beberapa jenis sistem. Yang pertama ada matrix polimer, itu zat aktif terdispersi dalam jaringan polimer. Pelepasan terjadi melalui difusi atau erosi atau pengembangan matriks. Kemudian ada pelapisan semi permeabel, itu menggunakan tekanan osmotik untuk mendorong obat keluar melalui lubang kecil dengan laju konstan. Kemudian ada multiparticulate system, itu dosis dibagi ke dalam unit-unit kecil. Palet mikrokapsul atau mini tablet, itu berukuran 0,1 hingga 2 mm untuk mencegah dose dumping dan meningkatkan reprodusibilitas. Kemudian ada eksipien pelepas lambat seperti yang pertama ada HPMC, yaitu polimer hidrofilik yang membentuk lapisan gel saat kontak dengan air untuk menahan pelepasan obat. Kemudian ada etil selulose, itu polimer hidrofobik yang tidak larut air, berfungsi sebagai penghambat air atau membran semi permeabel. Kemudian ada eudragit, itu copolymer metakrilat yang fleksibel, tipenya biasa larut tergantung dengan pH, itu anionik atau kationik.
atau tidak larut tapi permeabel atau netral. Kemudian ada karbopol, itu polimer asam akrilat yang membentuk matriks gel sangat kaku saat membengkak. Kemudian ada evaluasi extended release, itu yang pada profil pelepasan in vitro, itu menguji laju pelepasan obat dalam jangka waktu tertentu sesuai target durasi terapi. Kemudian ada stabilitas, itu untuk memastikan kesediaan tidak mengalami perubahan fisik atau kimia selama penyimpanan. Kemudian ada keseragaman kandungan, itu untuk memastikan tiap kapsul mengandung dosis yang konsisten sesuai standar farmakope. I just had to let you know you're